Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Salam ini saya ucapkan kepada penonton video saya dan terlebih-lebih kepada Ibu pengasuh mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, yaitu Ibu Erlina Waruwu MTH. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini sehingga saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara melalui video ini, dan video ini bertujuan sebagai ujian akhir semester. Siang hari ini saya bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya kepada saya, sehingga satu semester saya telah belajar dengan baik melalui hambanya, yaitu Ibu pengasuh mata kuliah Teologi PB. Dan hari ini saya mau membagikan apa saja ilmu yang sudah saya dapat daripada Ibu, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Teologi ini berasal dari dua kata, yaitu theo dan logos. Theo artinya Allah, dan sedangkan logos adalah firman atau perkataan. Jadi kita simpulkan bahwa teologi adalah perkataan Allah atau firman Allah. Jadi teologi Perjanjian Baru adalah sebuah ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Atau dengan pengertian lain adalah PB suatu pernyataan Allah dan pekerjaannya yang menaruh perhatian terhadap manusia. Dalam mempelajari PB ada fungsi atau ada gunanya, yaitu merupakan sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan pelayanannya serta pekerjaannya yang sudah Ia kerjakan pada saat Dia datang ke dunia hingga Ia mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ada hal baru, teman-teman. Perjanjian baru ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada yang melatar belakanginya, yaitu Perjanjian Lama. Perjanjian baru ini dengan Perjanjian Lama sangat berhubungan erat. Menurut gereja mula-mula pada saat itu telah menafsirkan berbagai pasal Perjanjian Lama, terutama dari Yesaya, Mazmur, dan nabi-nabi kecil sebagai kesaksian akan Kristus. Berbagai kejadian penting yang terjadi pada masa penulis Perjanjian PB merupakan penggenapan nubuat-nubuat dari masa silam. Jadi saya simpulkan bahwa Perjanjian Baru ini adalah penggenapan dari nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Bagi Perjanjian Baru ada yang namanya Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah ada 3 kitab, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil ini disebut sebagai sinoptik karena isinya memiliki pandangan yang sama. Jadi urutan penempatan kitab-kitab Injil di dalam PB berada dalam garis rencana Allah. Matius ditempatkan pertama bukan karena ia ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis penggenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus. Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yang kedua, Injil Matius sebagai Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang Yahudi, kemudian disusul dengan Injil Markus yang dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi,
atau Samaria, sedangkan Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Kitab Injil dalam PB bukan hanya 3, tetapi 4. Tetapi yang membedakan mereka adalah ketiga kitab ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, disebut sebagai Injil Sinoptik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Injil Sinoptik ini adalah memiliki pemandangan yang sama, sedangkan Injil Yohanes ini tidak. Perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes adalah satu, perbedaan materi. Dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan satu kitab saja, yaitu Injil Yohanes. Penulis Yohanes ini adalah Yohanes sendiri. Tema Kristus adalah anak Allah dan firman Allah yang menjadi manusia. Kata kuncinya kehidupan. Waktu penulisan sekitar 80 sampai 90 Masehi. Alamat pengirim dan yang dituju. Alamat ini dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Yang menjadi latar belakang Injil Yohanes ini adalah dikatakan unik daripada keempat Injil yang lain. Injil Yohanes ini dikatakan unik karena Injil ini mencatat banyak hal yang tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain. Yohanes ini adalah seorang anak Zebedeus dan ibunya adalah bernama Salome. Kita bisa melihat di Matius pasal 10 ayat 2 dan Matius pasal 27 ayat 56. Tujuan penulisan ini adalah satu, untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang diselamatkan. Yang kedua, untuk menguatkan dasar iman supaya orang yang percaya dapat terus percaya walaupun ada ajaran palsu, dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Kita bisa bandingkan di Yohanes pasal 13 ayat 3. Dalam kitab Yohanes, isi dari Injil ini pada umumnya mendukung yang kedua sebagai tujuan utama. Yang kemudian, muatan teologis atau Injil Yohanes ini berisi firman Allah. Firman Allah dalam kitab Yohanes ini adalah sebuah gagasan tentang logos, memiliki latar belakang yang luas, baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Tapi gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya. 1. Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Hal ini dikaitkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya, yang ingin menekankan tentang keberadaan firman sebelum segala sesuatu ada. Yohanes pasal 1 ayat 1 secara jelas juga ingin menyatakan keilahian firman itu, bahwa firman itu memiliki sifat Allah. Yang kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 1 ayat 3. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan yang dimiliki Logos atau Allah. Logos juga dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada. Sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata diciptakan. Yang ketiga, Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 1 ayat 14. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan nabi di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Bagi Yohanes, daging menandakan bahwa Logos menjadi manusia secara utuh.